seorang murid bernama Han Ji-woo. Dia adalah seorang murid yang gagal beradaptasi di sekolah ini karena mayoritas murid di sana diisi oleh anak-anak orang kaya. Sedangkan Ji-woo hanyalah anak orang miskin yang tentu aja keadaan itu membuatnya minder untuk bergaul. Terlebih lagi di pelajaran matematika, yang mana pelajaran ini menjadi pelajaran penting untuk dikuasai sebagai syarat masuk ke perguruan tinggi. Teman-teman kelasnya yang notabene adalah anak orang kaya tentunya dengan gampang mengikuti les di luar, tapi nggak buat Ji-woo. Buat hidup aja dia udah pas-pasan. Guru matematikanya yang bernama Kim Geon-ho bahkan mengatakan pada Ji-woo bahwa nilai-nilai Ji-woo tidaklah cukup untuk masuk ke perguruan tinggi. Sebenarnya Pak Guru Kim mau menyuruh Ji-woo untuk ikut les tambahan. Tapi karena dia tahu Ji-woo adalah anak yang kurang mampu, jadi dia menyarankan Ji-woo untuk pindah sekolah saja supaya nggak membuat malu sekolah mereka. Parah banget. Pada suatu malam ketika di kamar asrama, teman-teman Ji-woo memberi Ji-woo uang dan menyuruhnya untuk mencari soju untuk mereka nikmati bersama. Tapi ketika kembali ke asrama, malangnya dia malah ketahuan sama penjaga sekolah bernama Lee Hak-sung. Jadi keesokan paginya, Pak Guru Kim di depan anak muridnya menyuruh Ji-woo untuk mengakui siapa saja yang terlibat dalam kenakalan ini. Karena Ji-woo loyal sama teman sekamarnya, dia pun mengatakan bahwa ini semua adalah idenya seorang diri. Karena hal itu, Ji-woo pun dihukum dan diskors untuk keluar dari asrama. Setelah kelas selesai, salah satu teman sekamarnya memberikan Ji-woo uang tanda terima kasih. Tapi Ji-woo menolak. Teman-teman Ji-woo pun kaget kenapa Ji-woo bisa ketahuan. Sejak Pak Hak-sung menjadi penjaga malam, sangat sulit menyelinap keluar. Pak Hak-sung sebenarnya adalah seorang defektor. Defektor adalah orang Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan. Sementara itu di suatu siang, Pak Hak-sung menemui dokternya. Pak dokter mengatakan bahwa pekerjaan jaga malam tidaklah bagus untuk kesehatan Pak Hak-sung. Tapi Pak Hak-sung gak punya pilihan lain. Sebagai defektor, pekerjaan yang bisa dia lakukan hanyalah sebagai penjaga malam. Kecuali si dokter bisa memberikan kerjaan lain untuk Pak Hak-sung. Mendengarkan hal itu, si dokter pun langsung memberikannya resep. Setelah itu, Pak Hak-sung kembali ke apartemennya, di mana dia tinggal seorang diri. Dia cuma menghabiskan waktunya memberi makan kura-kura peliharaannya, minum susu stroberi, dan juga memainkan puzzle sudoku. Sementara itu, keesokan harinya, Ji-woo mengangkut semua barangnya karena mendapatkan hukuman diusir dari asrama. Salah seorang teman sekelasnya yang bernama Park Boram menegurnya dan berkata bahwa tindakannya kemarin cuma merugikan dirinya sendiri. Harusnya, Ji-woo mengatakan yang sebenarnya. Tampaknya Boram menyukai Ji-woo, karena itulah dia menunjukkan kepeduliannya. Beberapa jam kemudian, Ji-woo sampai di rumah ibunya. Dia pun membersihkan rumahnya yang berantakan sebelum ibunya pulang bekerja. Ibunya adalah seorang janda yang selalu bekerja keras untuk membesarkan Ji-woo. Karenanya, udah jadi suatu kebanggaan melihat anaknya memakai seragam dari sekolah unggulan di Korea Selatan. Karena hal itu, Ji-woo jadi nggak enak hati bilang pada ibunya kalau dia diusir dari asrama. Jadi Ji-woo cuma bilang kalau dia datang berkunjung dan dia harus kembali ke sekolah sebelum terlalu malam. Karena nggak tahu harus kemana, ditambah lagi hujan turun dengan lebatnya, Ji-woo pun memutuskan kembali ke sekolah untuk tidur di gedung lab yang terbengkalai. Tapi lagi-lagi dia kepergok sama Pak Hak-sung. Awalnya Pak Hak-sung mengusir Ji-woo, tapi karena mendengar bahwa Ji-woo nggak punya tempat untuk tidur, jadi dia mengizinkan Ji-woo untuk tidur di ruang kerjanya. Ketika Ji-woo tidur, Pak Hak-sung seperti biasa mengerjakan puzzle sudoku. Gak sengaja, ketika melihat Ji-woo tidur, dia menemukan PR matematika Ji-woo yang belum selesai dikerjakan. Keesokan paginya, Pak Hak-sung langsung mengusir Ji-woo keluar dari ruangannya. Ketika di kelas, Ji-woo kaget bahwa PR-nya udah selesai dikerjakan oleh Pak Hak-sung. Gak hanya itu, semua jawabannya juga benar. Boram menyadari hal itu dan pengen Ji-woo menunjukkan PR-nya pada Pak Guru Kim. Tapi Ji-woo memaksa Boram untuk tetap diam. Setelah kelas selesai, Ji-woo mendatangi Pak Hak-sung untuk berterima kasih. Sekalian dia meminta Pak Hak-sung untuk mengajarinya. Tapi lagi-lagi dia diusir keluar oleh Pak Hak-sung. Ketika di ruang belajar, Ji-woo mendengarkan pembicaraan teman-temannya bahwa guru les mereka aja kesulitan untuk mengerjakan PR matematika itu. Ji-woo pun langsung menyadari bahwa Pak Hak-sung, penjaga malam mereka, berarti orang yang sangat pintar dan spesial. Setelah itu, Ji-woo nggak menyerah mengikuti Pak Hak-sung memohon supaya bisa diajarkan. Tapi Pak Hak-sung tetap bersikap bodoh amat dan nggak mau menuruti permintaan Ji-woo. Suatu siang, ketika Pak Hak-sung membersihkan sampah di lingkungan sekolah, dia nggak sengaja mendengar percakapan guru-guru yang lagi bicarain anak-anak dari keluarga miskin yang punya masalah di sekolah. Salah satunya adalah Ji-woo, anak seorang janda miskin yang nilainya juga jelek. Ketika Ji-woo kembali mendatangi Pak Hak-sung mengatakan bahwa sebaiknya memang Ji-woo pindah sekolah. Mengasihani diri sendiri nggak akan membuatmu lepas dari cobaan hidup, kata Pak Hak-sung. Ji-woo pun bersikeras dan mengutarakan kemarahannya bahwa gimana bisa anak lain bisa mendapatkan kesempatan sedangkan dirinya nggak bisa. Karena berempati pada Ji-woo, Pak Hak-sung pun setuju untuk mengajarinya. Sebagai bayaran, Pak Hak-sung cuma meminta Ji-woo untuk membawa susu stroberi di setiap pertemuan. Di hari yang lain, Pak Hak-sung dikunjungi oleh temannya yang bernama Gi Cheol. Dia adalah orang yang membantu Pak Hak-sung datang ke Korea Selatan karena dia bekerja sebagai pendamping defektor Korea Utara di Korea Selatan. Ketika Gi Cheol memberikan lampu yang dipesan Pak Hak-sung kemarin, Pak Hak-sung memaksa Gi Cheol menerima uang yang dia kasih.
karena menurut Pak Haksung, dia datang ke negara ini bukan untuk dikasihani. Lampu-lampu itu kemudian digunakan Pak Haksung untuk menerangi ruang lab yang terbengkalai, sehingga dia bisa mengajari Jiwoo secara rahasia di sana. Pak Haksung kemudian memberikan 3 aturan yang harus diikuti Jiwoo. Yang pertama, gak boleh ada satupun orang yang tahu tentang kelas ini. Yang kedua, gak ada pelajaran yang diajarkan selain matematika. Dan yang ketiga, Pak Haksung memang mengajari Jiwoo, tapi dia nggak mau peduli tentang nilai Jiwoo. Setelah Jiwoo menyetujui persyaratan itu, Pak Haksung langsung mengajari Jiwoo pelajaran pertama, yaitu menemukan besaran area pada sebuah segitiga. Jiwoo dengan cepat menjawabnya, karena ini pelajaran anak SMP. Tapi Pak Haksung menyalahkan jawaban Jiwoo dengan menggambarkan lingkaran penuh di sekitar segitiga. Merasa dikerjai, Jiwoo mengatakan bahwa Pak Haksung nggak adil, karena salah dalam memberikan pertanyaan. Tapi menurut Pak Haksung, Jiwoo melakukan pemecahan masalah dengan cara yang salah. Memang benar, menemukan jawaban adalah hal yang penting, tapi memahami pertanyaan dan persoalannya jauh lebih penting. Matematika adalah tentang bagaimana proses dalam menemukan sebuah solusi. Ketika Jiwoo mengerti tentang konsep tersebut, Pak Haksung mengatakan itu sebagai epsilon. Dia pun teringat ketika dia masih muda. Dia dan temannya mendapatkan sebuah pen yang bagus sebagai hadiah karena mereka sukses secara akademis. Epsilon maksudnya adalah hal yang kecil dan sepele akan membuat perubahan yang signifikan. Setelah kelas selesai, Jiwoo masih nggak punya tempat untuk tidur. Jadi Pak Haksung mengizinkan Jiwoo untuk tidur di ruang kerjanya lagi. Di sana, Jiwoo mendapati kalau Pak Haksung ternyata penggemar musik klasik yang sering dia dengar di kaset player jadul miliknya. Pak Haksung biasanya mendengarkan musik klasik sebelum tidur. Karena kualitas suaranya sangat jelek, Jiwoo pun mencoba memutarkan audio yang sama dari smartphone-nya. Kualitas suara yang jernih membuat Pak Haksung terpana, dan itu membuat dia tidur nyenyak untuk yang pertama kalinya. Bahkan dia bangun agak kesiangan. Ketika dia bangun, Jiwoo bahkan udah siap untuk pergi ke sekolah. Ketika di kelas, Pak Guru Kim mengumumkan kabar penting bahwa mereka akan mengikuti kompetisi Pitagoras Matematika sebagai pengganti ujian. Memperoleh nilai yang bagus selama kompetisi lebih membuat kalian dengan gampang masuk ke perguruan tinggi daripada nilai ujian biasa, kata Pak Guru Kim. Tentunya anak-anak ini nggak senang karena mereka cuma punya waktu 2 bulan untuk belajar. Jadi Pak Guru Kim tetap berharap mereka bisa memenangkan medali emas. Sementara itu, Jiwoo terus ikut kelas Pak Haksung setiap hari, dan Boram mulai notice kalau Jiwoo sering banget membeli susu stroberi. Boram mengira kalau itu merupakan minuman favorit Jiwoo. Suatu hari, ada sebuah soal yang sangat sulit dipecahkan, jadi Jiwoo bertanya tentang teknik pemecahannya. Tapi Pak Haksung menjelaskan bahwa Jiwoo harus menambahkan semua angkanya secara manual. Jiwoo nggak membantah. 3 jam lamanya, dia bisa memecahkan soal tersebut, dan Pak Haksung mengabarkan sesuatu yang penting. Seorang matematikawan bernama Bernhard Riemann menghitung 38 angka desimal dari akar pangkat 2, yang mana itu membutuhkan proses pemecahan yang runut, yang mana kau nggak bisa melakukannya hanya dengan mengingat rumus, kata Pak Haksung. Hal itu akan membantu kita untuk lebih memahami matematika. Pak Haksung menolak untuk memberitahu Jiwoo apakah jawabannya benar atau salah, karena itu akan kau temukan sendiri. Itulah tugas seorang matematikawan, kata Pak Haksung. Setelah berminggu-minggu berlalu, skill dan kemampuan Jiwoo meningkat dari hari ke hari. Suatu siang, dia mendapatkan kabar buruk dari seorang teman dekat sesama anak dari keluarga miskin. Dia terpaksa menerima tawaran untuk pindah kembali ke sekolah lamanya karena dia menganggap dirinya nggak layak masuk ke sekolah elit ini. Karena hal itu, Jiwoo jadi kepikiran apa yang harus dia lakukan dengan kondisinya sendiri. Boram pun mencoba mendengarkan curhatan Jiwoo, tapi Jiwoo menganggap Boram cuma bercanda dan main-main ketika Boram mengatakan bahwa dia juga di posisi yang sama, padahal dia juga anak orang kaya. Percakapan berhenti ketika ibunya Boram datang menjemput. Ibu yang masih muda dan cantik dengan mobil yang bagus. Di dalam mobil, ibunya Boram gak setuju kalau anaknya berteman dengan anak yang miskin. Ketika Boram mengenakan TWS-nya untuk mendengarkan musik piano, ibunya marah banget dan menyuruh Boram untuk berhenti les piano. Ibunya malah berkata bahwa dia udah menyewa Pak Guru Kim untuk menjadi guru les privat, yang mana itu adalah perbuatan ilegal. Kemudian pada malam itu, Jiwoo menceritakan tentang nasib temannya pada Pak Haksung dan meminta saran apakah dia harus melakukan hal yang sama. Pak Haksung kemudian menyuruh Jiwoo untuk gak menyerah dan mengingatkan kembali tentang hal yang paling penting untuk sukses bukanlah kepintaran, tapi keberanian untuk menyelesaikan dan bertahan hingga akhir. Untuk membuktikan hal itu, Pak Haksung kemudian menunjukkan Jiwoo lembar latihan soal yang udah dia perbaiki. Memang ada beberapa kesalahan dalam menentukan jawaban akhirnya, tapi yang paling penting adalah proses untuk memecahkan soal itu berhasil Jiwoo lewati. Di malam itu juga, Jiwoo mengatakan bahwa masa skorsing asramanya telah selesai dan dia bisa kembali ke sana. Tapi Jiwoo jadi rindu berbagi tempat tidur dengan Pak Haksung. Di hari yang lain, Boram memberikan Jiwoo susu stroberi dengan disertakan catatan permintaan maaf. Oleh Jiwoo, susu itu kemudian dibawa untuk diberikan kepada Pak Haksung. Gak disangka, pada malam itu, Boram mengikuti Jiwoo ke lab terbengkalai dan menemukan kelas rahasia ini. 네가 왜 거기서 나와? Boram pun kemudian berterima kasih kepada Pak Haksung karena udah peduli dengan Jiwoo selama ini. Kemudian Boram memohon juga, apakah dia bisa ikut kelas rahasia ini? Gak disangka, Pak Haksung juga menerima Boram selama dia bisa merahasiakan hal ini pada siapapun. Dalam perjalanan, Boram bertanya pada Pak Haksung mengenai panggilan anak-anak sekolah bahwa dia adalah mantan tentara Korea Utara. Pak Haksung pun mengatakan bahwa benar dia adalah orang Korea Utara, tapi dia bukanlah tentara.
Di saat yang sama mereka melihat sekelompok anak-anak yang mengendap-endap di sekitar kampus. Tapi belajar dari apa yang terjadi pada Jiwoo kemarin, Pak Haksung kemudian memutuskan untuk nggak bertindak apa-apa. 아니 그런 법이 어딨어요? 아니 나만 중간다인 거야? Di lain kesempatan, Jiwoo bertanya pada Pak Haksung, kenapa dia belajar matematika sangat serius. Pak Haksung pun bercerita bahwa pada awalnya, dia melakukan itu demi beasiswa, demi membantu keluarganya. Tapi semakin dia mendalami matematika, semakin dia menemukan betapa cantiknya rangkaian angka-angka itu, hingga Pak Haksung makin jatuh cinta pada matematika. Setelah itu, Boram yang baru datang pun langsung diajak untuk bermain piano bersama, karena Boram pandai main piano. Dan Pak Haksung menyukai musik klasik. Pak Haksung mengubah notasi nada menjadi angka, sehingga mereka berdua bisa memainkan melodi yang indah. Di kelas matematika, dengan kemampuan analisis yang udah tajam, untuk pertama kalinya, Jiwoo mengoreksi jawaban Pak Guru Kim. Dia pun kemudian disuruh membuktikan hal tersebut. Jiwoo menggunakan logika yang Pak Haksung ajarkan, tapi Pak Guru Kim malah menegur Jiwoo. Jawabannya mungkin benar, tapi jika berbeda dari jawaban yang pemeriksa harapkan, buat apa? Itu yang harusnya kau perhatikan. Berikan jawaban yang diharapkan, bukan jawaban yang benar, kata Pak Guru Kim. Tapi Jiwoo nggak terima dan berkata bahwa bisa aja pemeriksa salah dalam memeriksa jawaban. Karena dianggap kurang ajar, Jiwoo malah dikeluarkan dan disuruh berdiri di luar sepanjang jam pelajaran. Setelah itu, Jiwoo memberitahu Pak Guru Kim bahwa dia nggak mau menerima tawaran untuk pindah sekolah. Di suatu siang, Gi Cheol kembali mengunjungi Pak Haksung. Kali ini dia memberikan Pak Haksung sebuah smartphone supaya dia bisa mendengar lagu atau mencari informasi. Pak Haksung senang banget dan menunjukkan pada Jiwoo bahwa dengan smartphone akhirnya dia bisa menemukan sebuah tesis yang udah lama dia cari-cari. Tapi tulisannya kecil banget jadi sulit dibaca. Lewat bantuan temannya, Jiwoo meminta tolong supaya bisa menggunakan printer di lab komputer supaya dia bisa mencetak tesis itu untuk Pak Haksung. Tentu aja Pak Haksung senang banget dan mendoakan tes mereka berjalan lancar. Keesokan harinya di tes Pitagoras, Jiwoo mengerjakan semua soal dengan lancar berkat kursus dengan Pak Haksung. Sementara itu Boram malah lebih memikirkan musik pianonya. Terlebih lagi, karena dia mengikuti les privat dengan Pak Guru Kim yang memberikan bocoran soal tes, Boram pun jadi merasa tertekan dan dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan ruangan tes tanpa menyelesaikan soal-soalnya. Dia sadar bahwa itu nggak fair sama sekali. Tentu aja ibunya sangat marah dengan keputusan Boram sehingga dia dikurung di rumah. Padahal Jiwoo dan Pak Haksung udah janjian sama Boram bahwa setelah tes mereka akan menonton konser musik klasik bersama-sama. Tapi sampai konser itu dimulai, Boram nggak ngeliatin batang hidungnya. Tapi Pak Haksung menikmatinya sampai-sampai dia menangis karena alunan musik itu. Setelah dari konser, Pak Haksung kemudian mengajak Jiwoo untuk makan malam bersama. Momen ini membuat Jiwoo sadar bahwa ini pertama kali baginya melihat Pak Haksung makan. Di malam yang sama, Boram memutuskan untuk membocorkan soal Pitagoras tes di media sosial. Bocoran itu diposting secara anonimus di Facebook. Pihak sekolah yang mengetahui hal itu langsung kalang kabut. Kepala sekolah mendesak untuk mencari murid yang membocorkan soal itu, karena jika sampai dinas pendidikan tahu, maka badai akan datang ke sekolah mereka. Sementara itu, Jiwoo dan Pak Haksung pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku. Ketika di kasir, ada seorang bapak-bapak yang mengenali Pak Haksung. Bapak ini ternyata juga dari Korea Utara dan memanggil Pak Haksung dengan sebutan Profesor. Karena si bapak ini mengingat bahwa Pak Haksung yang mengajar di kelas ketika dia kuliah dulu. Dia juga menyebut Pak Haksung sebagai jenius matematika terkenal. Ketika melihat Jiwoo, bapak ini memanggilnya dengan sebutan Lee Taeyeon. Mungkin dia pikir Jiwoo adalah anak Pak Haksung yang udah dewasa. Pak Haksung kemudian meninggalkan si bapak ini tanpa berbicara banyak. Bahkan Pak Haksung menolak menjawab pertanyaan Jiwoo yang bertanya tentang siapa sebenarnya Lee Taeyeon. Ketika di rumah, Pak Haksung jadi teringat akan kenangannya bersama sang anak yang udah meninggal. Bagaimana dia dan Lee Taeyeon merawat kura-kura bersama, makan malam bersama, dan meminum susu stroberi karena itu adalah minuman favorit anaknya. Di hari yang lain, ketika jam makan siang, Jiwoo menonton berita di TV kantin tentang Riemann hipotesis, satu di antara banyaknya soal penting dalam matematika. Dikatakan bahwa itu berhasil dipecahkan oleh orang Korea Utara yang bernama Lee Haksung. Sampai saat ini, hasil kerjanya masih mendapatkan ulasan dari kaum cendekiawan. Salah satu profesor yang bernama Profesor Oh menceritakan bagaimana dia mengikuti Olimpiade Matematika ketika dia masih kecil dan bertemu dengan Lee Haksung yang mewakili Korea Utara pada saat itu. Sedangkan Profesor Oh mewakili Korea Selatan. Dia pun menceritakan mereka diberikan 2 pulpen spesial dari ahli matematika, dan Profesor Oh masih menyimpan pulpen itu sampai saat ini. Baik Jiwoo dan juga Gi Cheol sama-sama menonton berita itu. Jiwoo pun segera menemui Pak Haksung dan bertanya tentang Riemann hipotesis. Gak disangka Pak Haksung malah marah dan melarang Jiwoo untuk membicarakan Riemann hipotesis lagi. Sementara itu Pak Guru Kim mendapatkan ancaman dari orang yang memegang soal kompetisi. Pak Kim diancam karena keterlibatannya dalam bocornya soal tes Pitagoras. Dia pun stres hingga membuang tabletnya di sungai. Di saat yang sama, kepala sekolah menelponnya. Pak Guru Kim mendapatkan kabar bahwa mereka udah mendapatkan murid yang kemungkinan membocorkan soal.
Karena bukti itu, Pak Guru Kim pun menemukan jalan keluar untuknya. Dia memanggil Jiwoo untuk menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Jiwoo keluar dari lab komputer sambil membawa berkas di tangannya. Jiwoo mencoba menjelaskan bahwa itu nggak ada hubungannya dengan soal. Tapi sayang dia nggak mungkin bisa membuktikan hal tersebut. Sama saja, dia akan menyeret Pak Haksung dalam masalah ini. Karena takut dipenjara, Pak Guru Kim pun menawarkan solusi. Jika Jiwoo setuju untuk pindah sekolah, maka hal ini nggak akan dibocorkan ke publik. Tapi tetap aja rumor bahwa Jiwoo lah yang membocorkan soal itu ternyata udah menyebar ke seluruh murid sekolah dan Boram jadi sedih karena dia tahu yang sebenarnya. Sementara itu cerita lain datang dari Gi Cheol. Dia juga mendapatkan masalahnya sendiri. Pemerintah Korea Utara marah banget karena Korea Selatan mengambil keuntungan dari pencapaian Pak Haksung yang merupakan orang Korea Utara. Jadi mereka meminta Gi Cheol yang ternyata agen pemerintah Korea Utara ini untuk meyakinkan Pak Haksung mengklarifikasi hal ini di depan TV. Nama Pak Haksung kini dibicarakan di mana-mana. Bahkan temannya sewaktu kuliah dulu mendatanginya untuk mengajaknya kembali ke Korea Utara. Tapi karena dia nggak menjaga mulutnya yang ketika ngomong malah membawa-bawa Lee Taeyeon, Pak Haksung pun langsung emosi dan menunjukkan kemarahannya. Di lain waktu, Gi Cheol mengunjungi Pak Haksung untuk meminta maaf atas keputusan pemerintah Korea Utara terhadap dirinya. Kemudian, selagi Pak Haksung berkemas-kemas untuk pergi meninggalkan kota, Gi Cheol mengembalikan riset Pak Haksung yang dia coba buang bertahun-tahun yang lalu. Tapi karena terlalu berharga, jadi Gi Cheol menyimpannya. Di waktu yang sama, Jiwoo sampai di sana. Tapi dia memutuskan untuk mendengarkan dari luar. Pak Haksung marah karena riset itu menyebabkan kematian untuk anaknya. Makanya dia menolak untuk muncul di TV. Ketika Gi Cheol keluar, Jiwoo mencoba berbicara pada gurunya itu. Tapi Pak Haksung kembali bersikap bodoh amat dan mencuekkan Jiwoo. Setelahnya Jiwoo mendapatkan telepon dari Boram yang mengatakan kenapa Jiwoo membiarkan dia mendapatkan tuduhan membocorkan soal. Tapi Jiwoo langsung menutup teleponnya dan gak berbicara apa-apa. Sementara itu Pak Haksung udah bersiap-siap pergi meninggalkan stasiun. Lagi nunggu waktu berangkat, Pak Haksung melihat orang asing yang wajahnya mirip dengan anaknya. Kenangan pun kembali muncul dari ingatan. 3 tahun yang lalu, Lee Taeyeon yang udah ikut dirinya tinggal di Korea Selatan selalu aja berkelahi dengan anak-anak Korea Selatan karena dia adalah seorang defektor, yaitu orang Korea Utara yang menyeberang untuk tinggal di Korea Selatan. Lee Taeyeon menyalahkan ayahnya karena lebih mementingkan risetnya sehingga mereka harus pindah ke Korea Selatan. Pak Haksung berkata bahwa dirinya melakukan hal itu supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tapi Lee Taeyeon membalas, dikucilkan seperti kotoran dan juga kerjaan yang gak jelas sangat jauh dari kata hidup yang lebih baik. Lee Taeyeon pun kemudian menyuruh Pak Haksung tetap tinggal di Korea Selatan dengan urusan matematikanya. Sementara Lee Taeyeon memutuskan berenang menyeberang ke Korea Utara. Tapi dia kemudian ditembak oleh petugas perbatasan. Begitulah awalnya kenapa Pak Haksung membenci risetnya sendiri. Kembali ke Jiwoo, dia kemudian pergi ke rumah ibunya secara diam-diam untuk mengambil stempel ibunya sebagai pengganti tanda tangan di kertas persetujuan untuk pindah sekolah ketika ibunya sedang tidur. Keesokan paginya, Jiwoo menyerahkan kertas itu pada Pak Guru Kim yang mengatakan bahwa Jiwoo udah melakukan hal yang benar yang seharusnya dari dulu dia lakukan. Sementara itu, Pak Haksung membatalkan keberangkatannya dan bersembunyi di hotel. Di sana dia mendapatkan telepon dari Boram dan dikabari tentang Jiwoo yang setuju untuk pindah sekolah. Di saat yang sama, Gi Cheol mencari Pak Haksung untuk membawanya ke acara TV untuk membahas Riemann hipotesis miliknya. Siang itu di sekolah, bertepatan dengan acara penyerahan penghargaan Pythagoras Award, Jiwoo udah dalam perjalanan keluar sekolah. Tapi tiba-tiba Boram datang dan memaksa Jiwoo untuk kembali ke aula untuk yang terakhir kali. Boram pun dengan lucu membawa paksa barang-barang Jiwoo supaya dia mau ikut. Acara itu dibuka oleh Profesor Oh yang berpidato tentang teori Riemann hipotesis yang baru-baru ini viral menjadi perbincangan di mana penemunya adalah Lee Haksung dari Korea Utara. Tiba-tiba, dari pintu depan, Pak Haksung masuk memotong pidato Profesor Oh. Pak Guru Kim yang melihat itu pun segera mengamankan keadaan dengan mengatakan kepada Pak Haksung untuk pergi dari tempat acara. Tanpa banyak bicara, Pak Haksung lalu mengeluarkan pulpen yang sama dengan yang dimiliki oleh Profesor Oh. Bukti bahwa dia adalah Lee Haksung, penemu Riemann hipotesis. Profesor Oh pun langsung turun dari panggung dan menyambut Pak Haksung dengan tangan terbuka. Dia bahkan menyuruh Pak Haksung memberikan pidatonya juga. Semua murid, bahkan guru-guru di sana, termasuk Pak Guru Kim, terdiam terpana terbata dan gak percaya bahwa selama ini penjaga sekolah mereka adalah seorang profesor penemu teori terkenal. Status defektor lah yang membuat dia mau gak mau cuma bisa menjadi pekerja bawahan. Pak Haksung pun mengatakan tujuan kedatangan dia sebenarnya adalah ingin menyelamatkan nasib seorang anak pintar yang bernama Han Jiwoo. Pak Haksung pun buka-bukaan bahwa selama beberapa bulan ini dialah yang membantu Jiwoo dalam pelajaran matematika. Selain itu dia juga menunjukkan bahwa yang di-print Jiwoo di lab komputer adalah sebuah tesis. Bukti bahwa bukan dirinya yang membocorkan soal tes. Pak Haksung juga yang membuka rahasia bahwa Pak Guru Kim lah yang membocorkan soal tes pada murid les privatnya, termasuk Boram. 제자를 도둑으로 모는 여기가 Pak Guru Kim pun marah dan meninggalkan ruangan karena malu. Setelah itu, Pak Haksung pun kemudian menjelaskan kenapa dia kabur dari Korea Utara. Salah satu alasannya adalah karena kebebasan belajar gak bisa didapatkan di sana. Pemerintah Korea Utara hanya menggunakan penelitian ilmuwan untuk membuat senjata.
Pak Haksung awalnya mau matematikanya bisa digunakan untuk mencari pekerjaan yang bagus atau masuk ke perguruan tinggi. Tapi keegoisan seperti itu ternyata menghilangkan nyawa anaknya. Pak Haksung malu dengan pilihannya saat itu. Tapi Jiwoo nggak pernah melihatnya seperti itu dan tetap merahasiakan kelasnya sampai saat ini, walaupun itu mempertaruhkan masa depannya. Pak Haksung juga meminta maaf sekaligus berterima kasih pada Jiwoo karena udah percaya padanya. Pidato itu juga yang membuat Gi Cheol meninggalkan aula dan melupakan niatnya untuk membawa Pak Haksung ke media TV. Ketika bertemu di luar, dia pun menawari Pak Haksung tumpangan. Di mobil, Gi Cheol memberikan sebuah paspor resmi yang menunjukkan bahwa Pak Haksung adalah warga Korea Selatan dan tiket untuk pergi kemana saja supaya pemerintah Korea Utara nggak bisa menemukannya. Gi Cheol mungkin akan dipecat, tapi perbuatan itu dinilai sangat layak buat dilakukan. Setelah mengantar Pak Haksung, Gi Cheol kemudian memberikan Jiwoo sebuah kotak pemberian Pak Haksung, sebuah pen peninggalannya, dan juga draft tesis tentang Riemann hipotesis miliknya. 3 tahun berlalu, Jiwoo dan teman-teman kuliahnya mengunjungi sebuah lembaga institusi riset matematika di luar kota. Ternyata Pak Haksung bekerja di sana, dan Jiwoo mengagetkannya dengan memberinya susu stroberi. Pak Haksung dan Jiwoo pun melepas rindu, tapi setelahnya mereka pun mengerjakan persoalan matematika bersama-sama. Yang menyedihkan dari film ini adalah bagaimana masyarakat memandang seseorang dari level pekerjaannya, seperti seorang satpam sekolah yang dianggap gagal dalam hidup. Padahal pada kenyataannya, mereka bisa saja orang yang pintar di suatu bidang. Mungkin mereka cuma bernasib jelek sehingga bakat yang ada terbuang sia-sia karena tumbuh dalam waktu atau tempat yang buruk. Jangan menjadi orang yang terlalu menghakimi. Jangan pernah menilai orang lain karena kita nggak pernah tahu apa yang udah mereka lalui.